Shalom Bapak Saudara. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Semuanya semangat untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita mau satukan hati kita mau muliakan namanya. Hanya Dia saja yang layak kita tinggikan, kita muliakan karena begitu besar berkatnya dalam kehidupan kita. Mulialah namamu Tuhan. Namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Yesus, Kau layak terima pujian tertinggi. Mulialah namamu, mulialah namamu berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Yesus, Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu, mulialah namamu Yesus, Kau layak terima pujian tertinggi. Mulialah namamu, mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Yesus, Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Hanya Dia saja yang layak kita muliakan. Mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Yesus, Kau layak terima pujian. Mulialah, mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Yesus, Kau layak terima pujian. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah. Kudus, kudus,
katakan kudus, 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 kuduslah Tuhan, suci, suci, sucilah Tuhan, kudus, 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 kuduslah Tuhan, suci, suci, kudus, kudus hanya bagi-Mu Tuhan. Kudus, saudara baik saudara untuk bangkit berdiri. Suci, suci, kudus, 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 kuduslah Tuhan, suci, suci, sucilah Tuhan, selamanya sucilah Tuhan, selamanya, selamanya. Mari kita sembahlah, kita saat pagi hari ini. Kami membawa hati kami Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang kudus, kami muliakan. Haleluya, haleluya. Hanya bagimu kami mau menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Glory, glory, hosana bagi-Mu Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur, syukur hanya bagi-Mu. Haleluya. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan yang nyata di tengah-tengah kami Bapa. Kami mau besarkan nama-Mu Tuhan, karena Kau Allah yang besar. Begitu aja perbuatan-Mu, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Syukur, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Haleluya Tuhan, begitu ajaib dalam kehidupan kami Bapa. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau,
tiada seperti Engkau. Sebab Kau, ya Tuhan, Kau Allah yang besar. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab haleluya Tuhan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Sebab Kau Allah yang besar, kami bersyukur Tuhan, karena kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang besar, besar kasih-Nya, besar perbuatan-Nya dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan saat pagi hari ini boleh bersama-sama menyatukan hati kami untuk berbakti, beribadah. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang akan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulai ibadah saat pagi hari ini. Haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Bapak Saudara. Kira-kira Bapak Saudara saat tadi berangkat ke sini, apakah dengan ucapan syukur, dengan sukacita? Amin, semuanya bersukacita. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita sekali lagi. Mari kita datang dengan sukacita, dengan hati bersyukur. Datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berindu padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setia. Bersyukurlah sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setia-Nya. Mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan dengan hati bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan apa Bapak Ibu Saudara? Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya,
Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik bahwasanya, yes, kasih setianya. Bersyukurlah, oh, sebab Dia baik bahwasanya untuk selamanya. Kasih bahwasanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Haleluya. Bila setiap kita selalu bersyukur, mari kita mau lebih lagi datang ke hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Bersyukurlah, haleluya, aku memuji-Mu Tuhan. Na 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 na. Katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas bumi dan di dalam. Tanganku ku angkat, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat maju, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas surga dan di dalam. Gerakan tanganmu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melompat bagimu, karena Tuhan kami. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Katakan dengan penuh ucapan syukur. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Bagi Tuhan Allah kita. Silakan duduk baik saudara. Kita mau berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan saat pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk memberi dengan penuh ucapan syukur. Para pelayan kantong persembahan boleh mempersiapkan diri. Nanti kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Nanti akan dipimpin oleh saudara kita.
Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan pada pagi hari ini kami telah memuji muliakan nama-Mu, bersukacita bersama Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memberi sedikit dari apa yang telah Tuhan titipkan kepada kami. Biarlah Tuhan sucikan, kuduskan setiap persembahan ini, biarlah persembahan ini dapat berkenan di hadapan-Mu, dapat kami pakai untuk pekerjaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Janggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan, datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Biarlah setiap kita membuka hati kita dengan selebar mungkin. Kita mau terima firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang berkuasa, mampu mengubah setiap hati kita. Kita meminta Tuhan untuk penuhi bejana kita. Datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka, telah ku buka mata hati dan seluruh jiwaku. Firman-Mu yang berkuasa, firman-Mu yang berkuasa untuk berubah sikap hati. Firman-Mu yang terdapat di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejana-Mu dengan air, sungguh
seluruh jiwa kami Tuhan. Kami mau menikmati firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang berkuasa, firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang terjaga di saat ku terjatuh, bukanlah berjauh dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang berubah sikap. Saya undang saya untuk bangkit berdiri. Di saat ku terjatuh, bukanlah berjauh dengan air sungai-Mu. Ku harus akan firman-Mu, firman-Mu. Waktu kami serahkan pada Tuhan yang bertugas. Firman-Mu yang terdapat di saat ku terjatuh, berikanlah bencana-Mu dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu, Firman-Mu yang kuasa, Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh, penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu, ku haus akan firman-Mu, ku haus akan firman-Mu. Kami haus akan firman-Mu, ku haus akan firman-Mu. Allah Bapa yang kami sembah, kami muliakan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan dan pengalaman pagi hari ini kami boleh menikmati ibadah, kami boleh berkumpul bersama, bersekutu bersama, memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap nyanyian, pujian, pengagungan yang kami naikkan menyenangkan hatinya Tuhan. Biarlah pujian yang baru saja kami naikkan ini sungguh-sungguh suara hati kami yang sejujur-jujurnya, bahwa kami hadir dengan rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Kami hadir untuk sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Kami hadir untuk mencari isi hatinya Tuhan, memuaskan kerinduan dan dahaga kami akan firman-Mu. Oleh karena itu ya Roh Kudus, berkaryalah di tengah-tengah kami. Bekerjalah di dalam pribadi kami masing-masing, lepas pribadi tanpa terkecuali. Agar ketika kami mendengarkan firman Tuhan, pikiran kami dibukakan, kami dipertobatkan, kami boleh disadarkan bahwa hidup kami harus terus diubahkan. Semakin hari semakin serupa seperti gambaran Kristus. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami, kami siap mendengar. Urapi hamba-Mu dalam segala kelemahan keterbatasan. Biarlah apa yang hamba sampaikan dan perkatakan sungguh-sungguh berasal dari Tuhan. Presisi tepat seperti yang dimau oleh Tuhan. Jemaat dimampukan mengerti, memahami, terlebih mampu melakukan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menaikkan syukur dan juga doa kami. Haleluya, amin. Silakan
duduk para pelayan Tuhan. Baik, puji nama Tuhan, terima kasih untuk pelayanannya. Kursi depan masih kosong, bisa diisi terlebih dahulu. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Kabar baik semua, sehat? Baik Bapak Ibu? Puji Tuhan ya, mari kita menjaga kesehatan. Hari-hari ini katanya virus yang mirip-mirip seperti COVID gitu ya, yang Omikron begitu ya, gejalanya seperti flu begitu, sedang marak. Sehingga mari kita menjaga kesehatan kita baik-baik. Ya, tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas berlebihan. Katanya di sekitar Asia Tenggara, Singapura, Thailand, Malaysia, ya, dan mungkin pasti sudah masuk di Indonesia. Artinya kita yang penting jaga kesehatan saja. Jangan terlalu lelah, jangan terlalu capek. Kalau capek minum vitamin, istirahat yang cukup, makan yang cukup. Saya pikir kita semua akan dalam keadaan baik dan sehat dalam berkat Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara siap dengar firman Tuhan? Tadi pujian yang dinaikkan oleh tim pujian mengatakan, ku haus akan firman-Mu. Ya, saya rindu bahwa kata-kata ini bukan hanya indah dinyanyikan, tetapi sungguh-sungguh menjadi fakta hati kita. Menjadi fakta yang kita rasakan bahwa kita ini haus sama firman Tuhan. Kita haus untuk mendengar kehendaknya. Sebagaimana kekasih lama tak berjumpa, inginnya selalu bersama, kemudian mengerti kerinduannya. Nah, seperti itu semestinya kita kepada Tuhan. Kita ingin tahu apa yang jadi kehendaknya Tuhan, apa yang jadi hatinya Tuhan. Pagi hari ini, karena kita kepotong dengan ibadah 10 hari, sehingga sekalipun kita sudah memasuki pertengahan bulan, tapi kita baru bisa membahas tema bulan Juni. Ya, tema bulan Juni adalah live like Jesus atau hidup seperti Yesus hidup. Ya, kalau kita mendengar tema ini, mungkin tema ini kita rasa cukup sering kita dengar, atau mungkin cukup sering kita juga baca di buku atau mungkin di renungan, bagaimana kita harus hidup seperti Yesus. Bagaimana kita harus hidup serupa seperti Kristus. Ya. Tetapi sebelum saya lanjutkan, saya mau sampaikan di awal, bahwa khotbah yang akan saya sampaikan pagi hari ini tidak semata-mata seputar memiliki moral seperti Yesus. Tidak hanya sekedar memiliki moral seperti Tuhan Yesus. Oh, saya harus punya karakter sifat seperti Yesus, baik, mengasihi, sabar, tidak sebatas itu saja. Tetapi betul-betul memiliki pola kehidupan, memiliki karakter hidup sebagaimana Kristus hidup. Itu yang akan kita pelajari pagi hari ini. Jadi ini semata-mata bukan tentang moral saja. Bukan tentang sikap atau perbuatan baik sebagaimana Tuhan Yesus lakukan. Tetapi ini betul-betul memiliki kehidupan sebagaimana kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari-hari ini kita harus merenung sejenak. Apakah kekristenan kita sungguh-sungguh menjadi kekristenan yang sejati? Kekristenan yang original, bukan yang KW. Kekristenan yang betul-betul mahal harganya. Saya katakan mahal karena memang pada akhirnya yang murni lah yang mahal. Emas murni pasti mahal. Yang murni itulah yang tidak dicemari dengan hal-hal yang tidak di luar semestinya. Yang murni itulah yang mahal. Hari-hari ini kalau kita mengamati, Bapak Ibu Saudara boleh membaca di slide di atas. Ada beberapa hal yang seringkali dilakukan orang-orang Kristen untuk menunjukkan identitas kekristenannya. Mungkin yang saya tuliskan juga Bapak Ibu Saudara lakukan. Mungkin juga Bapak Ibu Saudara tidak melakukan. Mungkin juga. Tetapi ini yang cukup sering saya saksikan dan mungkin panjenengan juga menyaksikan atau bahkan melakukannya. Yang pertama, beberapa orang Kristen ingin menunjukkan identitas kekristenannya dengan cara menuliskan profil sosial medianya atau kalau bahasa anak muda itu bio sosial medianya dengan ayat-ayat Alkitab. Ya. Matius 6 ayat 33. Yohanes 3 ayat 16. Gitu kan? Ayat-ayat yang kemudian menunjukkan bahwa oh saya ini Kristen. Cukup sering dilakukan anak-anak muda hari-hari ini, atau mungkin juga bukan hanya anak-anak muda, atau mungkin juga orang tua kalau mungkin bermain Facebook, atau mungkin sosial media lainnya, WhatsApp.
menuliskan status, ayat-ayat Alkitab, status, kata-kata rohani, untuk menunjukkan bahwa saya seorang Kristen. Atau juga ada yang menempeli motor atau mobilnya dengan stiker, bertuliskan hal-hal yang sifatnya rohani. Contohnya yang ada di gambar ini. Ini belakang mobil, kaca belakang mobil ya, tulisannya Jesus Inside. Jesus Inside, Yesus di dalam. Siapa yang pernah lihat stiker semacam ini di mobil atau di motor orang? Pernah lihat? Masa nggak pernah lihat? Hanya satu orang? Dua. Mungkin zamannya udah. Ini stiker udah lama sekali ya Om Lili ya. Udah lama sekali. Mungkin hari-hari ini sudah nggak diproduksi lagi, makanya nggak ditempel. Atau mungkin bukan stiker Jesus Inside, mungkin stiker salib. Nempel, nangkring di mobil. Atau mungkin gantungan salib ditempel di kaca mobil, atau apapun itu. Tetapi ada aksesoris berbau rohani yang kemudian ditempelkan, dipajang di mobil atau motor yang kita pakai untuk menunjukkan bahwa saya seorang Kristen. Ya, atau mungkin lagu-lagu yang Anda putar di dalam handphone Anda, YouTube Anda, atau mungkin yang punya Spotify gitu ya. Playlistnya lagu rohani. Ya, lagu rohani menyejukkan hati, ya, gitu kan. Kalau di YouTube itu tulisannya gitu Om Lili. 60 menit lagu rohani menyejukkan hati tanpa iklan. Nah gitu. Ya. Playlistnya lagu rohani. Apakah itu salah? Tentu tidak. Baik, sangat baik. Tetapi tidak boleh berhenti sampai di situ. Banyak orang-orang Kristen ketika ingin menghidupi, menunjukkan identitas Kristennya, melakukan hal-hal seperti ini. Kemudian wallpaper handphonenya, ya, gambar yang di handphonenya begitu, Tuhan Yesus. Atau mungkin salib, atau mungkin gambar tangan Tuhan sedang menopang gitu ya. Atau mungkin kata-kata ayat Alkitab gitu, yang menjadi wallpaper handphonenya. Sehingga menunjukkan dan terus mengingatkan identitas Kristen kita. Entah itu ingin ditunjukkan kepada orang lain ataupun untuk mengingatkan diri kita sendiri. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah apakah hidup seperti Yesus? Live like Jesus, hidup sebagaimana Yesus hidup, hanya sebatas hal-hal ini. Apakah menghidupi identitas Kristen kita itu hanya seputar hal-hal seperti ini? Tentu kita bisa sepakat jawabannya, iya atau tidak? Tidak. Kalau hidup seperti Yesus hanya seputar menempelkan stiker di mobil, hanya seputar menggunakan kaos rohani, ngeplay, memutar lagu-lagu rohani, maka itu hanya sekedar casing saja. Itu hanya tampilan luar yang orang lain bisa lihat bahwa kita ini orang Kristen. Tetapi untuk menunjukkan identitas kekristenan kita, untuk menghidupi kekristenan kita, hidup seperti Yesus, hidup seperti Kristus, karena Kristen itu artinya menjadi pengikut Kristus, berarti mengikuti Kristus, mengikuti apa yang Kristus lakukan, gaya hidupnya, itu yang kita teladani, itu yang kita ikuti. Menjadi Kristen tidak berhenti hanya sampai seperti ini saja. Identitas kekristenan tidak boleh hanya seputar hal-hal ini. Tetapi apakah hanya secara pribadi salah kaprah ini terjadi? Ternyata tidak. Dalam kehidupan kita berkomunitas, dalam kehidupan kita bergereja pun tidak luput bahwa salah kaprah rohani ini juga terjadi. Di dalam gereja kita juga menyaksikan beberapa kenyataan yang ironis. Yang saya harap Bapak Ibu Saudara mau membuka hati, membuka pikiran, dan menyadari. Apakah saya melakukan itu? Yang pertama, intensitas pelayanan yang tidak berbanding lurus dengan kualitas relasi dengan Tuhan. Maksudnya apa? Pelayanannya hebat, pelayanannya rajin, pelayanannya rutin, padat. Tetapi tidak demikian dengan kedalaman relasinya dengan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya ngobrol dengan seseorang. Dia berkata begini sama saya, Mas, tolong saya dinilai. Mas, tolong menurut Mas Daniel, saya sekarang seperti apa? Saya bilang, oke, kalau memang kamu mau membuka dirimu untuk saya beri penilaian. Yang pertama terkait pekerjaan, begini.
Yang kedua terkait kesehatan, begini. Yang ketiga terkait kerohanian, saya katakan begini. Kemudian saya katakan kepada rekan saya ini, hati-hati, karena di dalam kekristenan seringkali kita ini terjebak dalam halusinasi. Apa itu? Halusinasi. Lebih mudah menyadarkan seseorang yang lama tidak bergereja dan kemudian hidupnya bersalah di mata Tuhan. Saya ulang lagi, lebih mudah menyadarkan seseorang yang mungkin lama tidak bergereja dan hidupnya sedang jauh dari Tuhan, untuk kemudian disadarkan dan mengingat Tuhan kembali. Menyadarkan seseorang dari kesalahannya, orang yang lama tidak bergereja, orang yang mungkin lama tidak kembali kepada Tuhan, diingatkan kembali untuk bisa bertobat kepada Tuhan lebih mudah daripada menyadarkan seseorang yang kehidupannya sedang jauh dari Tuhan, kehidupannya sedang dalam persoalan untuk pertobatan kepada Tuhan, tetapi dia masih rajin pelayanan. Kenapa? Karena pelayanannya kemudian menjadi kompensasi bagi dirinya untuk kemudian terbuka di hadapan Tuhan bahwa dia sedang tidak baik-baik saja. Pelayanannya ini kemudian dijadikan semacam kompensasi, semacam saya enggak apa-apa kok jam doa saya kacau, saya enggak apa-apa kok hidup saya lagi jauh sama Tuhan, saya enggak apa-apa kok enggak peka sama suara Tuhan, saya enggak apa-apa kok untuk tidak melakukan ini dan itu berdasarkan firman Tuhan, toh saya masih melayani Tuhan. Itu menjadi halusinasi yang berbahaya, yang kalau kita enggak segera sadar bisa menyeret kita makin jauh dari Tuhan, padahal waktu kita habis untuk pelayanan. Masalah ini sama dengan masalah yang nempel stiker di mobil tadi Bapak Ibu. Hanya kalau nempel stiker di mobil itu sifatnya personal, pribadi, bagaimana keseharian kita di mata manusia. Tetapi persoalan kalau dalam pelayanan ini menjadi lebih berat, lebih berarti, karena kalau kita tidak berhati-hati ini akan semakin menyeret kita jauh dari Tuhan, sementara kita aktif melayani. Sama, persoalannya apakah kekristenan yang semacam itu, live like Jesus, hidup seperti Kristus yang semacam itu, yang Tuhan inginkan. Intensitas pelayanannya tidak berbanding dengan kualitas relasinya dengan Tuhan. Saya mengingatkan para pelayan Tuhan di tempat ini, apapun pelayanan kita, apakah pelayanan firman seperti yang saya lakukan, apakah pelayanan pujian penyembahan, apakah pelayanan penerima tamu, asyar ya, apakah pelayanan tari-tarian, apapun pelayanan yang kita lakukan. Apakah pelayanan itu berbanding dengan keintiman kita sama Tuhan? Atau jangan-jangan pelayanan kita hanya menjadi tempat pelarian kita, untuk kita merasa baik-baik saja, padahal sebenarnya rohani kita lagi nggak baik-baik saja. Persoalan yang kedua yang juga kita bisa amati di gereja adalah rutinitas kehadiran ibadah namun tidak mengalami transformasi hidup. Datang gereja rutin, bahkan 10 hari nggak bolong, tapi hidupnya nggak berubah. Yang malas ya tetap malas, yang pemarah ya tetap pemarah, yang bergosip ya tetap bergosip, yang pemfitnah ya tetap pemfitnah. Tetapi hadir ke gereja intens, rutin, tetapi tidak mengalami transformasi hidup, tidak mengalami perubahan hidup. Apakah live like Jesus semacam ini yang mau kita pertanggungjawabkan di mata Tuhan? Saudara, mari coba semua merenung sebelum kita masuk firman Tuhan pagi hari ini. Membahas ayat demi ayat. Apakah kekristenan kita hari-hari ini dalam keadaan yang baik-baik saja? Apakah kita hanya menyebut Kristus, apakah kita hanya sebatas menyebut Kristus sebagai Tuhan, tapi sebenarnya kita lebih menuhankan pikiran dan perasaan kita sendiri. Kita menyebut Tuhan Yesus sebagai Tuhan, Tuhan Yesus. Tetapi yang kita tuhankan pikiran kita, perasaan kita. Alih-alih hidup menjalankan firman Tuhan, kita lebih hidup dikontrol sama perasaan. Ketika perasaan kita sedang kacau, kita enggak melayani. Ketika perasaan kita sedang baik-baik saja, kita semangat melayani. Ketika perasaan kita sedang hancur, maka kita murung. Ketika perasaan kita sedang baik, happy, bahagia, kita akan membagikan sukacita.
Padahal firman Tuhan jelas berkata bahwa kita ini garam dunia, terang dunia. Identitas kita untuk menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Apakah hidup kita mau berdasarkan perasaan saja atau mau berdasarkan kepada Tuhan? Apakah kita lebih menuhankan pikiran dan perasaan kita sendiri? Semua orang kita pandang salah, semua orang kita pandang keliru, semua orang kita pandang tidak baik, karena yang baik adalah pikiran saya, perasaan saya. Padahal Tuhan sudah mengajar kita untuk terus perhatikan orang lain, mengasihi orang lain, menghargai orang lain. Apakah pikiran dan perasaan kita menjadi Tuhan dalam diri kita sendiri? Atau Kristus yang kita tuhankan? Di tengah keadaan yang sedemikian, di tengah dunia yang makin gelap dan juga gereja, atau saya katakan gereja bukan hanya ngomongin organisasi gereja, tetapi sebagai kumpulan orang percaya, di tengah dunia dan keadaan gereja yang makin rentan, maka tulisan Rasul Yohanes ini yang saya akan bagikan, saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara, bukan sekedar untuk menciptakan rasa bersalah semata. Khotbah pagi hari ini tidak akan sekedar untuk membuat Bapak Ibu Saudara merasa khotbah ini keras, khotbah ini tajam, rasa saya enggak enak, saya gelisah, saya gerah. Tidak semata-mata itu, tetapi untuk memanggil kita kembali pada akar yang sejati dari kehidupan Kristen. Apa toh akar kehidupan Kristen? Apa toh akar kehidupan seperti Kristus? Live like Jesus itu apa? Yang pertama mengenal Kristus, dua tinggal di dalam Kristus, tiga hidupi sebagaimana Kristus hidup. Mengenal Dia, tinggal di dalam Dia, hidup sebagaimana Dia hidup. Itulah yang menjadi akar kekristenan sebenarnya yang harus kita terus ingat dalam kehidupan kita. Ayat yang akan kita renungkan dalam bulan Juni ini diambil dari 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Surat Rasul Yohanes yang pertama, pasal yang kedua, ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ayat yang ke-6 yang terakhir dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, bahwa ia ada di dalam Kristus, maka orang itu wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ayat-ayat ini akan kita pelajari selama bulan Juni. Kalau kita mengaku mengenal Kristus, kalau kita mengaku kita sungguh-sungguh anak-anak Tuhan, tetapi kita nggak menuruti perintahnya, kita nggak taat. Persoalannya itu kita bukan hanya akan lemah dalam bersaksi. Bulan lalu tema kita apa? Duta-duta Kristus. Apa tugas seorang duta? Bersaksi, mewartakan, memberitakan pesan yang diberikan oleh Raja kita, oleh Tuhan kita. Itu tugas kita sebagai duta-duta besar. Kalau kita hanya mengaku mengenal Kristus tapi kita nggak nuruti perintahnya. Kalau kita hanya mengaku mengenal Kristus tapi kita nggak taat sama kehendaknya, kita bukan hanya akan lemah dalam bersaksi, tapi kita ini pendusta, ngapusi. Duta-duta Kristus kemarin berbicara bagaimana hidup kita bersaksi tentang Kristus. Duta-duta Kristus berbicara bagaimana hidup kita ini kemudian menggambarkan karakternya Kristus. Hidup kita ini menunjukkan Yesus itu kayak apa loh kualitasnya, supaya orang itu tertarik untuk ikut Yesus. Ketika saya menghidupi peran saya sebagai duta Kristus kepada Eko, maka saya tidak hanya harus bermoral yang baik, tapi saya sungguh-sungguh menunjukkan Kristus hidup itu bagaimana. Supaya Eko ini tertarik dengan Kristus yang ada di dalam diri saya. Sehingga dia menjadi percaya kepada Kristus. Tetapi kalau kekristenan saya hanya sebatas saya Kristen, tapi karakter hidup saya enggak mencerminkan Kristus, bukan hanya kesaksian saya lemah bagi Eko,
tapi saya seorang pembohong. Karena apa yang saya wartakan tidak saya lakukan. Maka tepatlah kata Rasul Yohanes, kalau kamu mengaku mengenal Dia tapi kamu nggak melakukan perintahnya, kamu pendusta, ngapusi, bohong. Kalau kita mengaku kita Kristen, dan ingat kita punya tugas sebagai duta-duta Kristus, bukan hanya kesaksian kita yang akan lemah. Orang bukan hanya sekedar berkata, wah aku nggak percaya, agak aneh ya ceritamu ya. Ceritamu nggak kuat. Bukan semata-mata seperti itu, tapi mereka dalam hati bisa berkata, kamu pembohong, ngapusi. Kamu berkata Tuhan itu baik, tapi kamu nggak baik. Kamu berkata Tuhan itu kasih, tapi hidupmu nggak ada kasih. Kamu berkata Tuhan itu benar, tapi kamu penuh dengan fitnah. Kamu pendusta, apa yang kamu wartakan tidak kamu lakukan. Maka akan menjadi persoalan kalau kita mencoba untuk melakukan tema bulan lalu tanpa melakukan tema bulan ini. Akan menjadi persoalan kalau kita mencoba melakukan tugas sebagai duta-duta Kristus tanpa memiliki hidup seperti Yesus. Akan menjadi persoalan. Apakah kita akan menjual Injil dengan harga yang murah? Kenapa kok dikatakan murah? Injil yang hanya diwartakan dengan pengakuan identitas yang kosong tanpa perubahan hidup yang benar. Itu Injil yang ditawarkan dengan murah. Kita mewartakan Injil. Hanya sebatas pengakuan bahwa kita orang Kristen. Kita mewartakan Injil hanya dengan sebatas pengakuan bahwa kita ini duta-duta Kristus. Tetapi tidak disertai dengan perubahan kehidupan yang benar. Maka Injil itu akan menjadi murah. Tapi Injil akan menjadi berharga ketika kita mewartakan Injil disertai dengan kehidupan yang seperti Kristus. Maka orang akan melihat bobot daripada Injil itu. Orang akan ditampar dengan Injil itu. Orang akan disadarkan dengan Injil itu. Karena mereka tidak hanya mendengar cerita Injil, tapi mereka melihat Injil yang hidup. Ingat, kita ini duta besar, bukan dusta besar. Tanpa memiliki kehidupan seperti Yesus, kita bukan duta-duta besar, tapi kita hanya akan berhenti dari menjadi dusta besar. To live like Jesus is not merely to admire Him from a distance, but to embody Him from within. Ada kata-kata seorang teolog yang luar biasa namanya N.T. Wright. Dia tuliskan kata-kata ini. Kalau diterjemahkan kira-kira hidup seperti Yesus bukan hanya mengaguminya dari kejauhan, tapi mewujudkannya dari dalam. Hidup mengikut Yesus, hidup seperti Yesus bukan hanya sekedar mengagumi Yesus dari jarak yang jauh. Yesus itu baik, Yesus itu luar biasa, Yesus itu penyayang, Dia pengampun, Dia menerima orang berdosa. Bukan hanya mengagumi dari kejauhan, tetapi menghidupi pribadi Yesus dari dalam diri kita. Itu hidup seperti Yesus. Yang pertama yang saya rindu bagikan buat Bapak Ibu Saudara semua. Untuk bisa hidup seperti Yesus, mari kita renungkan, mari kita sadari, ini bukan sekedar pengakuan saja, tapi ini berbicara ketaatan. Bukan sekedar pengakuan saya pengikut Yesus, tetapi ketaatan kita menunjukkan apa kita betul-betul pengikut Yesus. Ayat 1 Yohanes 2, ayat 4. 1 Yohanes 2 ayat yang keempat, barang siapa berkata aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Perhatikan kata menuruti perintahnya. Jangan fokus pada barang siapa berkata aku mengenal Dia. Kalau hanya kita fokus pada kata-kata barang siapa berkata aku mengenal Dia, itu hanya sebatas pengakuan saja. Itu hanya berhenti pengakuan bahwa saya orang Kristen. Pengakuan bahwa saya pengikut Kristus. Tidak. Hidup seperti Yesus bukan sekedar pengakuan tetapi ketaatan. Perhatikan kata menuruti perintahnya. Dia berbicara ketaatan. Kata mengenal di sini bahasa Yunani aslinya adalah ginosko. Ginosko itu bukan hanya mengenal, punya informasi, punya data-data. Enggak. Ginosko itu bukan sekedar data-data diri. Bank itu punya data-data diri saya. Nama lengkap saya, bank punya. Jumlah rekening saya, dia data itu punya.
Tanggal lahir saya, dia punya. Alamat rumah saya, dia punya. Tapi apakah orang bank mengenal saya? Tidak. Mereka nggak kenal siapa saya. Ya, tapi saya ginosko sama istri saya. Saya kenal dia. Saya tahu karakternya, saya tahu kecenderungannya, saya tahu arah berpikirnya. Ginosko. Ini berbicara pengenalan relasi, hubungan yang dalam. Apakah Anda ginosko sama Allah? Atau hanya sekedar kenal, ngerti bahwa Anda sering dengar khotbah tiap minggu dari saya dengan pembicara yang lainnya. Sehingga data kita tentang Yesus itu bagaimana kita lengkap di sini. Tapi kita nggak ginosko mengenal dalam sama Tuhan. Enggak. Kita tahu karakternya, gambarannya, ngerti. Seperti anak-anak sekolah minggu. Nabi Nuh ceritanya hafal. Bagaimana Tuhan menghukum manusia dengan air bah. Tapi keluarga Nabi Nuh selamat. Anak saya aja, Niel tahu dikasih pertanyaan, siapa yang menelan ikan? Siapa yang menelan Yunus? Ikan. Dia jawab gitu. Ketika istri saya nanya, siapa yang menelan Yunus? Ikan. Ikan apa? Saya udah khawatir, jangan-jangan dia mau jawab ikan hiu atau ikan paus. Tapi dia jawab tepat seperti apa yang Alkitab dan guru-gurunya ajarkan. Ikan besar. Nah, lulus berarti. Lulus Om. Aman Om Lili. Kalau nggak lulus kan jawabnya ikan paus. Oh, belum tentu. Alkitab nulisnya hanya ikan yang besar. Data itu, informasi itu, Nia tahu. Terekam di dalam memorinya. Tapi untuk dia ginosko kepada Allah, untuk dia mengenal Allah Tuhan Yesus itu dengan mendalam, dia harus mengalami sendiri, dia harus menghidupi sendiri, dari dia kecil sampai nanti dia remaja dan dewasa. Itu ginosko. Menuruti kata di sini, tereo bahasa Yunaninya berarti memelihara, menjaga, menaruh baik-baik di dalam hati. Menuruti perintahnya, kata menuruti artinya memelihara perintahnya. Anda tahu istilah memelihara? Apakah memelihara itu artinya hanya didiamkan saja? Apakah memelihara anjing, lalu yang penting saya punya anjing, saya taruh di rumah, kemudian sudah saya diamkan saja? Tidak dimandikan, tidak dirawat, tidak diberi makan, tidak divaksin. Kata memelihara artinya ada tindakan yang terus kita upayakan supaya hal yang kita pelihara ini menjadi tetap baik-baik saja, bahkan bernilai harganya. Firman, kehendak Allah pun juga demikian. Perintah Allah itu kita pelihara di dalam hati, kita jaga, kita taruh baik-baik di dalam hati kita, kemudian meresap masuk dalam hati kita seperti gambar ini. Bukan sekedar hanya Alkitab yang kemudian dipegang saja, tetapi kata-kata ini itu masuk ke dalam hati, meresap ke dalam jiwa, masuk ke dalam pikiran kita, sehingga ketika kita hidup keseharian, ayat-ayat, firman-firman, kehendak, perintah, itu mengalir lewat kehidupan kita. Ketika kita mendengar berita buruk, ketika kita sedang menolong orang, kita ditusuk dari belakang, ketika kita sudah melakukan yang terbaik tapi orang mengecewakan kita mau merespon, kita mau bereaksi. Firman ini berkata, tahan dirimu. Biarkan kasih itu meluap, sabar, kasih itu meresap. Tetapi ketika kita sudah berbuat baik, kita sudah melakukan ini, tapi hal-hal buruk terjadi, kita menjadi reaktif. Kita berkata, kamu gak ngerti, ini. Lalu kita kemudian melakukan hal yang buruk. Firman ini hanya berhenti menjadi buku yang Anda pelajari, tetapi tidak meresap ke dalam jiwa. Tidak dipelihara dalam kehidupan kita. Kalau kita sungguh-sungguh mengenal, artinya kita taat. Ini berbicara bagaimana kita mengenal, tidak sekedar mengaku. Ini berbicara taat, tidak sekedar tahu. Menjadi seperti Yesus, hidup seperti Yesus. Berbicara ketaatan. Mari kita merenung, kita merefleksikan. Apakah hidup kita sehari-hari mencerminkan kasih dan pengenalan kepada Kristus melalui ketaatan? Apakah hidup kita sehari-hari mencerminkan itu? Atau kehidupan kita sehari-hari justru jauh daripada
mencerminkan ketaatan kepada Tuhan. Anak-anak kepada orang tua, coba renungkan. Apakah engkau sungguh-sungguh mematuhi orang tuamu? Karena firman Tuhan katakan hormati orang tua. Turuti kehendak orang tua, arahan orang tua, didikan orang tua. Apakah itu tercermin dalam kehidupan kita? Orang tua, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi anak, mendidik anak dalam kebenaran? Tanggung jawab kita, bukan sekedar membesarkan. Badannya makin gemuk, badannya makin sehat, makin tinggi, makin tegap. Bukan hanya berhenti di situ. Tapi anak ini harus mengenal Allah. Anak ini harus punya karakter takut akan Tuhan. Anak ini harus dipersiapkan untuk menempuh masa depannya. Apa yang kita lakukan? Apakah mencerminkan itu? Kalau kita bekerja, apakah dalam pekerjaan kita ini sungguh-sungguh menunjukkan kualitas seorang pengikut Kristus dalam pekerjaan kita? Atau kita hanya menggerutu dan menggerutu dan menggerutu dan mengeluh dan menggerutu dan mengeluh? Bagaimana keseharian kita? Apakah mencerminkan kasih dan pengenalan kepada Kristus melalui ketaatan? Mari kita belajar taat bukan karena takut, tapi karena cinta. Budak itu taat karena takut. Budak itu taat karena takut dihukum. Takut enggak digaji. Takut ini, takut itu, mentalitasnya ketakutan. Itu budak. Tapi kalau anak taat kepada orang tua bukan karena takut. Taat karena saya mengasihi orang tua saya. Taat karena saya menghormati orang tua saya. Kita taat kepada Tuhan bukan karena takut masuk neraka. Bapak Saudara, taat kepada Tuhan bukan takut. Kita taat kepada Tuhan bukan karena kita takut masuk neraka. Kita taat kepada Tuhan bukan karena kita takut gak diberkati. Tapi kita taat sama Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita sayang sama Tuhan. Dalam ibadah dan pelayanan, mari kita tetap setia, meskipun gak disorot. Pilihlah untuk bersikap benar meskipun keadaan gak mudah. Walaupun gak dapat sorotan, tetaplah setia melayani Tuhan. Singer misalkan, aku neng buri terus, ketutupan WL, mikrofonku volumenya kecil, gitu kan. Tapi setialah. Pemain musik itu, main musik saja gitu kan. Aku main musik di luar itu ada bayarannya. Aku main di musik di gereja, latihan. Masih nanti pas pelayanannya masih harus mikir dress code-nya, kompak gitu. Tapi rasa-rasanya gak dapat apa-apa. Sekalipun mungkin tidak disorot, mari kita tetap setia. Sekalipun mungkin kita disalah mengerti, sekalipun keadaan gak mudah, sekalipun mungkin kita terus mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan secara kedagingan kita. Ketika kita berbicara komitmen ikut Yesus, ketika kita berbicara komitmen melayani Yesus, maka tetaplah setia dan tetaplah bersikap yang benar. Itu hidup seperti Yesus hidup. Yang pertama. Yang kedua, hidup seperti Yesus hidup. Bukan sekedar tahu kasih Allah, tapi hidup dalam kasih Allah, tinggal dalam kasih Allah. Bukan cuma sekedar ngerti kasih Allah itu bagaimana, tapi kita ngalami sendiri, bahkan kita mengalirkan sendiri. Ya, 1 Yohanes 2 ayat yang keempat. Ayat yang keempat atau ayat yang kelima sebentar. Ayat yang keempat. Ayat yang kelima. 1 Yohanes 2 ayat yang kelima. Dituliskan, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa menuruti firman Allah, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Hati-hati dalam membaca ayat-ayat firman Tuhan. Ya, kata-kata di sini sungguh sudah sempurna kasih Allah. Kasih Allah disempurnakan atau sungguh sudah sempurna kasih Allah itu bukan lalu berarti kasih Allah sebelumnya belum sempurna, kemudian baru bisa sempurna ketika kita melakukan kasih. Bukan. Kasih Allah sudah sempurna. Kasih Allah itu tanpa cacat, tanpa celah. Kasih Allah mengasihi kita dan mengasihi Bapak Ibu Saudara semua itu tanpa ada celah, tanpa ada cacatnya. Kasih Allah sempurna. Lalu apa maksud daripada
Di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Maksudnya apa? Maksudnya gini, bahwa kasih Allah itu menemukan ekspresinya yang penuh. Kasih Allah itu pada akhirnya bisa digenapi dengan penuh ketika dijalankan dalam kehidupan orang percaya. Karena kalau hanya diwartakan, maka itu enggak penuh, enggak sempurna. Ketika saya bilang sama Om Lili, Om, Tuhan itu mengasihimu loh Om. Hanya disampaikan, diberitakan, belum sempurna. Bukan kasih Allahnya yang enggak sempurna ya, kasih Allah itu sudah sempurna. Tetapi orang itu tidak mengalami kasih Allah secara sempurna. Ekspresi kasih itu enggak sempurna dirasakan sama Om Lili. Karena saya cuma cerita Allah itu mengasihimu. Tapi Om Lili akan merasakan ekspresi Allah secara utuh, genap. Kalau saya yang ngomong Allah mengasihimu itu menunjukkan kasih kepada Om Lili. Maka Om Lili ini akan merasakan ekspresi kasih Allah secara utuh. Oh yes, ya betul. Saya merasakan itu. Contoh gampang misalnya ya, apa yang dirasakan oleh Mas Yona dan Mbak Alicia minggu lalu. Kalau gereja ini hanya mewartakan Allah itu kasih. Allah itu mengasihi umatnya. Tetapi gereja ini gak mau bergerak bersama untuk memberi pelayanan bagi keluarga kita ini, bagi saudara seiman kita ini. Mereka gak merasakan kasih itu secara utuh dan genap. Tapi apa yang kemarin mereka alami dan rasakan, itu ekspresi kasih Allah yang utuh. Karena gereja ini tidak hanya menceritakan Allah mengasihi, tetapi gereja ini pun mengasihi mereka dengan hadir, bahkan mungkin mensupport pernikahan mereka. Ada yang MC, ada yang nari, ada yang main musik, ada yang terima tamu, ada yang jaga kado, ada yang foto. Apakah semua mereka dibayar? Enggak. Lalu atas dasar apa mereka melakukan itu? Atas dasar kasih. Kasihnya siapa? Kasih Allah. Kenapa orang-orang ini mau melakukannya? Karena mereka sudah terlebih dahulu merasakan kasih Allah. Kemudian mereka merasa aku pun perlu mengasihi orang lain dengan kasih Allah ini. Makanya dikatakan sungguh sudah sempurna kasih Allah. Bukan kasih Allah yang dulunya belum sempurna terus kita sempurnakan. Tidak. Tetapi Yona dan Alicia sungguh-sungguh merasakan ekspresi kasih yang utuh. Sing komplit. Dari apa yang Bapak Ibu Saudara panjenengan semua lakukan kemarin. Mereka tidak hanya mendengar tentang Allah itu kasih. Tapi mereka merasakan orang-orang yang mengenal Allah melakukan kasih. Nangkap maksudnya Bapak Ibu? Nangkap. Hidup seperti Yesus bukan sekedar ngerti kasihnya Allah. Tapi menghidupi kasih Allah. Tinggal di dalam kasih Allah. Bahkan memancarkan kasih Allah. Aplikasinya. Dalam keluarga, mari kita nyatakan kasih Allah melalui perhatian. Melalui pengampunan dan kesabaran. Makanya minggu lalu ketika dalam khotbah pemberkatan saya katakan pada pasangan menikah kemarin. Bahwa bagaimana kalau pernikahan Kristen itu bukan tentang dua orang yang saling mengasihi. Bagaimana kalau pernikahan Kristen bukan semata-mata tentang dua orang yang saling mencintai. Tapi tentang dua orang yang mewujudkan kasih Kristus kepada pasangan. Bukan tentang semata-mata suami mengasihi istri, istri mengasihi suami. Tetapi tentang seseorang yang mewujudkan kasih Kristus kepada pasangannya. Ketika saling mengasihi dalam kasih Kristus ini terjadi antar suami istri. Itulah pernikahan Kristen. Bukan berhenti pada dua orang yang saling menyayangi. Di luar sana, pasangan-pasangan yang gak mengenal Kristus pun mereka saling mencintai. Betul? Mereka saling mengasihi. Betul? Apa perbedaannya dengan pasangan pernikahan Kristen? Pasangan pernikahan Kristen mengasihi pasangannya bukan dengan kasih kita, tapi dengan kasih Kristus. Kemarin seorang rekan juga berkonsultasi, ngobrol masalah ini. Kemudian saya katakan hal yang sama. Dan saya jelaskan begini. Apakah kamu pernah berdosa? Ya. Apakah Tuhan tetap mengasihi kamu? Ya. Nah, bisa nggak punya pikiran? Suatu kali saat istrimu pasti akan melakukan kesalahan. Dan kamu tetap harus mengasihi dia. Karena Kristus tahu kamu berdosa, tapi dia tetap mengasihi kamu. Kamu pernah bersalah nggak? Iya.
Tapi apakah Tuhan tetap memberkati kamu? Iya. Nah, bisa nggak punya pikiran bahwa kelak istri saya pun akan melakukan kesalahan. Tapi karena saya sudah berkomitmen dalam perjanjian ini, maka saya tetap harus memberkati dia. Kasih yang semacam ini, itu bukan lahir dari yang cuman kasih karena asal ngerti. Oh, aku ngerti Allah itu kasih. Enggak. Tapi kasih semacam ini lahir karena kita ngalami kasihnya Allah. Gimana kita mengalami kasih Allah? Langsung lewat pertolongan Allah dan melalui orang-orang yang mengenal Allah. Genap, utuh kita ngerti kasih Allah itu kayak apa. Dalam keluarga seperti itu, dalam media sosial, hari-hari ini anak-anak muda, ya, saya harus terangkan langsung aplikasinya supaya bisa kita terapkan ya. Yuk tahan diri dari menyebar ujaran kebencian. Ujaran kebencian karena perbedaan agama, ujaran kebencian karena perbedaan hobi, ujaran kebencian karena perbedaan komunitas. Segala bentuk ujaran kebencian, ayo berhenti. Lebih baik kita menjadi pembawa damai daripada penyulut konflik. Orang-orang Kristen yang hidup seperti Yesus, harusnya kata-katanya mendatangkan damai sejahtera, bukan malah menyulut perpecahan. Kalau saya pengikut Kristus, harusnya kata-kata saya menghadirkan kedamaian, bukan malah memicu pertengkaran. Dalam media sosial ataupun dalam pergaulan, mari Bapak Ibu Saudara, saya pun juga, ya, semua kita harus berhati-hati. Lalu dalam komunitas jemaat, dalam gereja, bagaimana kita mewujudkan kasih? Hidup seperti Yesus. Mengenal kasih Allah, kemudian menghidupi kasih Allah itu. Bukan cuma sekedar tahu. Dalam kehidupan berjemaat, mari kita berkomitmen untuk menyelesaikan setiap konflik. Ada masalah, ada pergesekan, ada perbedaan pendapat, diselesaikan. Hindari kebiasaan, nanti toh juga akan selesai seiring berjalannya waktu. Waktu tidak pernah menyembuhkan luka. Waktu tidak sanggup menyembuhkan luka. Rekonsiliasi, kasih Allah, itu yang bisa menyembuhkan luka. Jangan membiasakan, wis ora popo, soben lak yo ilang dhewe. Enggak boleh. Ada konflik, selesaikan. Saya enggak cocok sama Om Lili, ganjel, datang. Om, bisa enggak kita bicara sebentar? 4 mata, ngobrol, mendalam, hati ke hati, sampaikan. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang seringkali saya amati dalam gereja adalah ketika kita sedang berkonflik dengan seseorang, kita ngajak orang lain untuk juga tidak menyukai orang yang sedang berkonflik dengan kita. Itu bahaya besar. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya ngalami. Jadi itu merusak komunitas, itu merusak gereja. Saya nggak suka sama Andreas misalnya. Kemudian supaya Andreas ini kapok, maka saya akan ajak orang lain untuk juga tidak menyukai Andreas. Saya akan datang sama Eko. Kamu tahu nggak? Andreas itu orangnya, aku nggak bisa habis pikir deh. Kenapa dia bisa ngambil keputusan kayak gitu? Nah itu lah nggak benar. Gini loh, begini. Maka orang ini akan mulai tergiring opininya untuk kemudian tidak menyukai Andreas, sebagaimana saya tidak menyukai dia. Dan itu merusak. Gereja harusnya tidak melakukan hal itu. Ketika kita tidak sedang sepakat dengan orang lain, mari kita selesaikan baik-baik. Kita ngobrol baik-baik. Atau bahkan ketika kita mendengar ada kabar yang tidak sedap, mari kita redam bersama-sama. Gereja tidak semestinya menjadi sarang kabar busuk beredar. Dan itu akan merusak gereja. Mari buka hati terhadap teguran. Bapak Ibu Saudara, khotbah saya itu biasanya ya, termasuk juga khotbah hari ini. Khotbah yang keras atau khotbah yang empuk? Menurut Bapak Ibu Saudara, Om Lili deh. Dari awal MCC, saya bilang, watos Om, jeru Om. Keras Om. Keras dan mendidik, menurut penilaian Om Lili. Dan beberapa kali, saya pun juga pernah mendengar kata-kata, Om Daniel itu nek khotbah, nyindir.
sebentar. Saya naik ke atas mimbar ini tidak semata-mata berkhotbah untuk Om Lili saja. Tidak semata-mata berkhotbah untuk Bu Rini saja. Tidak sekedar berkhotbah untuk Bayu saja. Saya berdiri di sini berkhotbah untuk semua orang. Terus kalau ada kata-kata yang mungkin Bapak Ibu Saudara rasa itu menyindir, yang bicara memang saya, tapi saya nggak ngerti perasaan Bapak Ibu, suasana hati, apa yang terjadi, nek dilalah pas. Mau Anda sebut saya nyindir pun, saya nggak berhutang apapun juga. Karena saya nggak ada maksud demikian. Tapi di lain kesempatan ada juga orang yang bicara sama saya begini, Om, khotbah Om itu keras. Saya dengarnya nggak nyaman, tapi saya tahu saya harus berubah di situ. Ada yang ngomong watos, nyindir, tapi ada juga yang bilang atos, tapi saya harus berubah di situ. Sama-sama atosnya. Yang membedakan apa? Responsnya. Itu membedakan apakah panjenengan orang-orang Kristen yang bertanggung jawab atau tidak. Responnya. Bapak Saudara tahu bahasa Inggrisnya respon? Bahasa Inggrisnya tanggung jawab, maaf. Tanggung jawab itu, bahasa Inggrisnya itu responsibility. Dari dua kata, response dan ability. Artinya, orang yang bertanggung jawab adalah seseorang yang mempunyai kemampuan merespon dengan baik. Jadi Kristen yang bertanggung jawab itu, Kristen yang ketika ditegur, dididik, ya yuk berubah. Bukan malah ngerasa, Om Daniel lagi nyindir saya. Percaya Bapak Ibu, saya tipikal yang kalau ada apa-apa pasti ngomong langsung. Beberapa orang pernah mengalami itu. Betul yuk? Kalau ada apa-apa, daripada saya ngomongin Wahyu, saya akan datang sama Wahyu. Betul Bu Lia? Kalau ada apa-apa, saya pasti langsung ngomong. Bu, boleh enggak kita bicara sebentar? Saya tipikal yang kalau ada apa-apa, ngomong. Betul enggak Lang? Saya pasti ngomong. Kenapa? Ya saya enggak suka nyindir-menyindir. Betul Hero? Hero ketawa. Saya mendingan ngomong langsung. Karena saya akan bisa tahu responnya dan kemudian kita bisa berdiskusi. Ayolah. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mungkin bahkan pagi hari ini ngerasa tersindir. Saya mohon maaf, tapi itu bukan maksud saya. Tidak ada niatan saya untuk menyindir siapapun dalam khotbah. Semata-mata untuk mendidik, untuk mengajar, untuk menegur semua. Agar kita menjadi gereja yang betul-betul berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Buka hati dalam teguran dan kemudian pelihara kesatuan. Pelihara kesatuan. TVRI aja itu kan menjalin persatuan dan kesatuan loh. Itu TVRI loh. Apalagi gereja Tuhan. Gereja Tuhan itu harus memelihara persatuan dan kesatuan. Yang mengancam gereja itu bukan cuma dari luar Pak, Bu. Rasul Paulus itu berpesan kepada jemaat di Efesus, kepada para penatua di Efesus. Hati-hati dengan serigala-serigala. Mereka itu akan mengoyakkan jemaat. Bukan hanya dari luar, tapi dari dalam. Jadi hati-hati. Serangan yang mengancam gereja bukan cuma dari luar, tapi dari dalam gereja bisa merobek, mengoyak-oyak gereja. Gimana caranya? Ketika mulai terjadi benih-benih perpecahan, benih-benih percekcokan, benih-benih pertikaian. Pelihara kesatuan. Pelihara kebersamaan, kekompakan. Yang ketiga, yang terakhir, bukan sekedar meniru Yesus, tapi menampilkan Yesus. Jadi hidup seperti Yesus itu bukan hanya sekedar moralitas saja, tapi ini berbicara ketaatan, ini berbicara kita hidup di dalam kasih Allah. Dan yang ketiga, bagaimana kita bukan hanya meniru, tapi menampilkan Yesus hidup dalam diri kita. 1 Yohanes, ini masih ayat yang keempat. Ini kalau ngetik ngantuk ya gini, yang diganti cuman ayatnya, alamatnya orang diganti Bapak Ibu ya. Ayat yang ke-6 harusnya. Ayat yang ke-6 dituliskan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup.
Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kata hidup seperti Kristus, hidup seperti, sebagaimana. Itu menggunakan kata peripateo, ini bukan hanya ngomong perilaku lahiriah, bukan hanya sekedar berhenti pada konsep moralnya saja, tapi betul-betul secara menyeluruh hidup seperti Yesus. Nah, gimana bisa seperti itu? Bukan hanya ketika Yesus dari kejauhan kita mengagumi dan kita mulai meniru. Kita Yesus kayak gini, oh Yesus kayak gitu, kita niru. Bukan. Untuk bisa hidup seperti Yesus, maka bukan gitu caranya. Yesus dari kejauhan dan kita meniru apa yang Yesus lakukan lewat pengetahuan kita akan firman. Bukan. Lalu bagaimana? Melalui pribadi Kristus yang sungguh-sungguh bleng ada di dalam diri kita. Makanya saya senang kemarin undangannya Metanex itu tak mat-matke kijane piye to. Ternyata itu adalah dua pribadi dalam satu gambar. Betul ya Nus ya? Jadi Mas Nunus berusaha untuk menggambarkan seorang anak muda pakai jaket hoodie, tetapi juga sebenarnya ada semacam bayang-bayang Kristus pakai kerudung gitu. Jadi saya ngemat-ngematke, oh jadi Mas Nunus berusaha untuk menunjukkan live like Jesus itu ya saya dan Yesus menjadi satu kesatuan. Kita menampilkan Yesus. Bukan sekedar meniru Yesus. Kita menampil. Dunia ini gak butuh aktor Kristen. Tapi butuh citra Kristus. Maksudnya aktor Kristen apa? Kita orang-orang Kristen yang hanya berpura-pura. Berpura-pura mengasihi, berpura-pura memberkati, berpura-pura melayani, berpura-pura ini, berpura-pura itu. Dunia nggak butuh. Tidak akan ada terjadi pertobatan, perubahan dengan melihat Kristen yang seperti itu. Kristen yang pura-pura. Tapi dunia butuh dan memerlukan dan menanti-nanti citra Kristus. Kristus yang ditampilkan dengan nyata. Kristus yang ditampilkan dengan sungguh-sungguh. Saya hanya bisa berandai-andai. Andai kata mungkin para tamu, keluarga daripada perkatan nikah dan juga resepsi pernikahannya Alicia dan juga Yona. Kalau mereka tahu kebenaran bahwa orang-orang Kristen, gereja, keluarga rohani mereka berdua yang full support, kira-kira apa respon mereka? Saya membayangkan responnya adalah bisa kagum, bisa memuji. Tapi semestinya tidak berhenti pada di situ. Tapi kemudian gimana caranya apa yang kita kerjakan itu menyentuh hati mereka dan membuat mereka mempertimbangkan. Ternyata ikut Yesus itu dampaknya sejauh ini ya. Gitu. Bapak Ibu Saudara. Hidup seperti Yesus, mampu mengubahkan sekeliling kita. Dunia hari-hari ini gak butuh aktor Kristen. Orang-orang Kristen yang cuma berpura-pura, tapi mereka menanti-nantikan citra Kristus. Rasul Paulus menyebutnya dengan kata-kata kekristenan yang Kristus hidup di dalam aku. Boleh next Pak. Rasul Paulus menyebutnya sebagai kekristenan hidup yang Kristus hidup di dalam aku. Galatia 2:20. Jadi hidup seperti Yesus, hidup sebagaimana Yesus hidup yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Kalau dalam bahasanya Rasul Paulus itu dituliskan dalam Galatia 2:20. Hidup yang kuhidupi sekarang ini bukanlah hidupku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Wah, dalam itu. Jadi setiap kali kita bertindak, berperilaku, orang akan bisa melihat citra Kristus. Figur Yesus yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Mari kita bawa Kristus ke kantor. Kalau kita datang kantor telat, apakah Kristus itu ya nggak disiplin kayak gitu? Kalau kita di kantor mengeluh, apakah Kristus dalam pekerjaan itu mengeluh? Rampung-rampung. Apakah Kristus lakukan itu? Kalau kita di sekolah, kita bawa Kristus. Apakah Kristus itu
Merolas apa? Rolas. A, B, C. Apakah Kristus lakukan itu di sekolah? Tidak pantas toh. Tapi zamannya Yesus kan gak ada pilihan ganda om. Enggak gitu. Pahami ya adik-adik ya. Kalau kita di sekolah suka bully teman kita, apakah Yesus melakukan itu? Bahwa Yesus di medsos, ketika kita nyetori, ketika kita upload, apa Yesus bermedsos dengan mengeluh, uang kok ora sido jaga omongane. Apakah Yesus itu kalau kira-kira main WA akan nyetori seperti itu? Hari-hari ini kan lagi rame yang AI cerita-cerita Alkitab di AI-an gitu ya. Tahu ya Bapak Ibu Saudara ya, teman-teman yang udah pasti tahu ya. Cerita Alkitab dimasukkan di AI, kemudian keluar videonya Nabi Nuh lagi selfie sama binatang-binatang kayak gitu ya. Saya bayangkan mungkin kalau sudah ada WA, ya, mungkin Tuhan nyetorinya, puji Tuhan. 5 roti 2 ikan, 5.000 orang kenyang, sisa. Gitu. Mungkin story berkat, selfie sambil orang kemelekaran, gitu kan, ikut foto sama Tuhan Yesus. Mungkin rasa-rasanya tidak terbayang dalam pikiran saya ketika Tuhan terus-menerus difitnah oleh orang-orang Saduki, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, terus Tuhan nyetori. Jane salahku apa toh? Kok sampai omongan wong-wong iki kaya dong kates pahit gitu misalnya. Apakah Yesus melakukan hal semacam itu? Bahwa Kristus di sekolah kita, di kantor kita, di rumah kita, di keluarga kita, bukan hanya di gereja kita membawa Kristus. Duduk semua manis, anteng, baca firman, mangguk karena ngantuk gitu. Kita bawa Yesus di gereja saja. Jangan. Jadi kita bawa Yesus kemanapun kita pergi. Kekristenan, kehidupan seperti Kristus. Kekristenan kita tidak dipanggil untuk dikagumi, tapi untuk dihidupi. Dan saya bilang, semoga respon daripada tamu-tamu, atau mungkin keluarga, ya, sahabat, kerabat, Mas Yonat, Mbak Alicia, tidak berhenti pada kekaguman saja, tetapi sampai pada sebuah pertanyaan besar, kenapa bisa kayak gini? Kenapa? Ya, saya pikir hanya di dalam Kristus orang bisa bergerak sedemikian rupa, melakukan yang terbaik, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain. Tidak hanya berhenti pada kekaguman, tetapi kemudian sebuah pertanyaan besar yang menggelisahkan mereka. Setelah pernikahannya mereka kemarin ada 2 orang yang protes sama saya, khotbah saya lama waktu pernikahan, waktu pemberkatan. Ada 2 orang protes sama saya, salah satunya istri saya. Khotbah papi tadi kepanjangan, besok lagi kalau untuk pernikahan tuh formulanya dipendekkan aja. Nah bagi panjenengan yang datang pemberkatan, pasti tahu ketika saya khotbah itu saya lihat jam berkali-kali. Saya tahu saya kelamaan, tapi kenapa saya nerocos terus? Kenapa? Karena ada banyak orang yang gak kenal Kristus datang di situ. Dan saya harus cerita tentang Yesus itu apa. Saya harus ngomong gitu, dalam pernikahan Kristen, saya bilang. Dalam pernikahan Kristen bukan semata-mata 2 orang saling mengasihi. Kalau pernikahan di luar Kristen, kalau gak sepakat rame, pisah, anak-anak jadi korban. Dalam pernikahan Kristen semua harus melakukan kasih Kristus. Karena ada orang-orang yang belum mengenal Yesus datang di sana. Mumpung kapan lagi saya bisa cerita kepada orang tentang Kristus. Saya tahu saya kelamaan, tapi kapan lagi kesempatannya? Makanya saya lihat jam, aduh gitu kan. Sampai akhirnya molor 15 menit. Tapi itu pun jadi catatan buat saya ya. Jadi ya besok tetap diringkas lagi, tapi berita tentang Yesusnya tetap tersampaikan. Ya, molor 15 menit kemarin. Ya. Mari jemaat Tuhan di tempat ini, kumpulan orang percaya ini tidak hanya menjadi Kristen saja,
tetapi betul-betul kita hidup seperti Yesus hidup. Saya tutup dengan sebuah kata-kata. Dunia saat ini tidak hanya membutuhkan orang-orang Kristen yang moralnya baik. Oh, kita ikut Yesus, kita hidup seperti Yesus biar moral kita baik. Tidak, kita bukan hanya mengikuti moralnya Yesus, tapi orang-orang Kristen yang menghidupi Kristus, yang Kristus betul-betul hidup di dalamnya, menjadi saluran kehadiran Kristus di tengah dunia yang rusak ini. Dunia lagi kacau balau, rusak berat. Dalam hal sepele aja, kadang-kadang kita harus ngerasa kenapa begini, kenapa begitu, rusak dunia hari-hari ini. Istri saya kemarin cerita dia mau berangkat acara sekolahnya Niel di perempatan pom bensin dekat rumah saya. Dia mau nyebrang, mau belok ke kanan. Dia mau nyebrang begitu. Ada motor dari arah Komplang berarti. Dari arah Komplang itu jalan karena istri saya mungkin lambat begitu ya. Namanya orang nyebrang kan nggak bisa langsung bang gitu kan. Yang di sana ngebut itu ngerasa mungkin mobil ini menghalangi, diglayar banter, wah gitu ya. Itu saya cerita. Nah persoalannya bukan cuma di glayernya. Nah ketika di glayer, wah tidar gitu. Ternyata terus nabrak orang. Berawal dari emosi karena mungkin jalannya terhalang mobil, kemudian di glayer, wah nabrak. Rusak dunia hari-hari. Masalah perkara kayak gitu aja. Emosi keluar, tidak ditahan, main disalurkan, akhirnya hal buruk terjadi. Orang lain juga akhirnya jadi korban. Apalah gunanya emosi semacam itu? Itu contoh sepele. Dunia lagi rusak dunia. Dan mereka menantikan jawaban. Kehadiran Kristus yang mampu mengubahkan wajah dunia ini. Lewat siapa? Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, puji nama Tuhan. Pemain musik boleh maju ke depan. Kiranya firman Tuhan ini boleh sungguh-sungguh jadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan mari kita tidak hanya berhenti menjadikan firman ini informasi, tapi sungguh-sungguh mengalami transformasi, mengalami perubahan kehidupan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Seperti-Mu, Yesus, Yes. disempurnakan selalu Dalam setiap langkahku, dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. memuliakan nama-Mu. Katakan ku mau seperti-Mu. Seperti-Mu, Yesus, Amin. disempurnakan selalu Dalam setiap jalanku, dalam setiap jalanku. amin. Memuliakan nama. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat katakan bersama-sama. Yes. Seperti-Mu, Yesus, Ini kerinduan kami Tuhan. Menjadi duta-duta Kristus, bukan dusta-dusta besar. Kami mau mewartakan Injil yang sungguh-sungguh dihidupi, memuliakan nama Tuhan. Dan
segala hidup kami. Sekali lagi katakan, ku mau seperti-Mu. Ya, Mau seperti-Mu, Yesus. Saya mohon Bu Putri berdoa untuk meneguhkan firman. sempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh menerima berkat lewat firman-Mu pada pagi hari ini. Yang menegur setiap kami, yang menguatkan setiap kami. Tidak hanya kami menjadi pengikut Kristus yang biasa-biasa saja. Tetapi kiranya Tuhan yang memampukan kami untuk menjadi pengikut Kristus yang betul-betul mencerminkan Kristus dalam kehidupan kami. Tidak hanya bersaksi biasa saja, tetapi kami mau bersaksi lewat hidup kami, bersaksi lewat kehidupan kami yang memiliki moral sama seperti dengan Kristus miliki. Kiranya Tuhan yang memampukan setiap kami untuk terus berjalan dalam kebenaran Kristus. Firman-Mu sungguh meneguhkan setiap hati kami, menegur setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya hikmat dari Tuhan turun atas hamba-Mu sehingga lewat apa yang hamba-Mu boleh sampaikan semuanya berasal dari Tuhan, dan itu kerinduan hati Tuhan untuk kami terima jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Puji nama Tuhan, biarlah setiap kita dimampukan untuk melakukan firman Tuhan, untuk selalu hidup serupa dengan Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan gerdu gerakan 2000 untuk pembangunan rumah Tuhan, gedung gereja. Dan nanti pelayan doa syafaat dan informasi boleh mempersiapkan diri. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak Surgawi, dalam nama Tuhan Kristus kami bersyukur Bapa. Saat pagi hari ini kami boleh menerima berkat firman Tuhan yang luar biasa, meneguhkan setiap kami, menguatkan setiap kami, menegur setiap kami Bapa. Tiba saatnya Tuhan kami akan berikan persembahan gerdu gerakan 2000 untuk pembangunan gedung gereja. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini Tuhan, biarlah berguna untuk pembangunan gereja-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan berikan persembahan ini. Haleluya, amin. Kita pujikan satu pujian, datang ke hadirat Tuhan dengan hati bersyukur. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan muka yang gembira. Tinggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekarang kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Marilah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan berdoa syafaat akan saya hantarkan.
Kami bersyukur Bapak sudah kumpulkan anak-anak-Mu di gereja ini Tuhan. Oh Tuhan, kami juga bersyukur Bapak sudah pimpin ibadah kami sampai saat ini Tuhan. Dan kami juga bersyukur Bapak sudah berikan firman buat kami Tuhan. Dan firman ini Tuhan untuk kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Biarlah kami menjadikan seperti Engkau Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu saja Tuhan yang bersemayam di hati kami Tuhan. Oh terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kelurahan Keratonan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan pemerintahan kelurahan Keratonan ini Tuhan, berikan toleransi Tuhan. Seperti saat ini Tuhan, kami bersyukur itu Tuhan. Dan kami Tuhan berdoa untuk Ibu Lurah beserta staf-stafnya Tuhan. Kiranya Engkau berikan pemimpin yang bijak Tuhan di dalam pemerintahan ini Tuhan. Dan kami juga Tuhan berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Biarlah toleransi beragama Tuhan di dalam bangsa kami ini Tuhan berjalan terus Tuhan. Dan kami berdoa untuk pertumbuhan perekonomian kami ini Tuhan, perekonomian bangsa kami ini Tuhan, kiranya Engkau yang pulihkan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja kami ini Tuhan, GKI MCC Tuhan. Kiranya Tuhan Kau mengirimkan Tuhan, mengirimkan jemaat-jemaat baru buat kami Tuhan, jemaat yang militan Tuhan. Jemaat yang selalu percaya kepada Engkau Tuhan dan beriman kepada Engkau Tuhan. Dan berikan jemaat GKI MCC ini Tuhan roh persatuan Tuhan di dalam persaudaraan kami Tuhan. Sehingga kami bersatu teguh di dalam Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami Tuhan. Berikanlah Bapak Gembala kami ini Tuhan, Bapak Daniel Tuhan beserta keluarga ini Tuhan. Engkau pakai lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anaknya Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kepintaran, berikan masa depan yang cerah. Terkhusus Tuhan pada bulan ini, Dio Tuhan berulang tahun Tuhan. Kami bersyukur Engkau bertambah-tambahkan Tuhan umurnya Tuhan. Kiranya juga bertambah juga pertumbuhannya, kepintarannya Tuhan. Kami serahkan anak Dio ini ke tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Heri Tuhan. Kiranya keluarga Bapak Heri ini juga Engkau pakai Tuhan, lebih dan lebih lagi Tuhan, beserta anak-anaknya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur semuanya ini Tuhan. Oh Bapak, kami juga berdoa untuk misi pelayan-pelayan, baik itu di negara kami maupun di seluruh bumi ini Tuhan. Kiranya Engkau pakai lebih dan lebih lagi Tuhan. Kalau pelayan-pelayan dan misi ini Engkau lebih dahsyat lagi bekerja Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan misi-misi di tangan kuasa-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk tempat ibadah kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami sudah di ruko ini Tuhan, beribadah di sini Tuhan. Kami syukuri itu Tuhan. Dan kami juga Tuhan berdoa untuk tempat ibadah yang lebih permanen ini Tuhan. Kami yakin dan percaya melalui gardu ini Tuhan, tidak ada yang mustahil. Kiranya Engkau akan menyediakan tempat dan dana untuk kami beribadah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan pada saat ini Tuhan kami mengingat saudara kami, saudari Francisca Tuhan, di saat ini berbaring di rumah sakit Tuhan. Kiranya Engkau berikan kesembuhan Tuhan. Melalui dokter dan perawat-perawat, Engkau berikan obat Tuhan. Kiranya Engkau yang menyembuhkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berikan kesembuhan untuk saudara kami, saudari Francisca ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan doa-doa kami ke tangan kuasa-Mu saja Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Selanjutnya akan saya bacakan pengumuman sepekan kegiatan gereja kita GKI MCC hari Senin, yaitu kami mengundang para remaja putri untuk latihan metaden jam 6 sore. Hari Selasa dan Rabu ada oikos, pengumuman akan disampaikan di grup WA masing-masing. Hari Rabu jam 10, jangan lupa Bapak Ibu Saudara, jam 10 pagi kita ada siaran di Radio Immanuel, kita bekerja sama. Di situ kita berdoa agar pelayanan kita diperluas, terutama di Kota Solo dan sekitarnya. Hari Kamis ada latihan PWK, latihan untuk ibadah pertama itu jam 6 sore, latihan ibadah kedua jam 7 malam. Hari Jumat apabila ada menara doa jam 6 sore. Hari Sabtu monggo para anak-anak muda berkumpul di Maestro, ada acara Metanex jam 5:30 sore. Anak-anak muda semangat, monggo datang untuk acara Metanex ya. Ini kan mau retret ya, lebih semangat lagi. Kemudian hari Minggu seperti biasa kita akan kembali lagi ibadah hari Minggu ibadah jam 8 dan sore jam 5. Oh, besok gabungan ya? Oh, besok gabungan Bapak Ibu Saudara, maaf ya. Berarti sekolah minggu juga gabungan di pagi hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bu Kris. Minggu depan kita ibadahnya gabungan Bapak Ibu ya, karena minggu keempat. Ya, jadi agak-agak minggu ini memang agak bingungkan bulan ini karena kita kepotong dengan ibadah memperingati Pentakosta, sehingga ibadah pembuka tema baru minggu ketiga. Minggu besok ibadah gabungan, lalu minggu kelima nanti ibadah pagi sore. Ya. Tambahan pengumuman dari Bu Putri tadi, bagi gembala-gembala oikos yang menghendaki formulir, karena kemarin beberapa sudah mendata begitu ya, ngambilnya ke Bu Putri, gembala oikos, gembala-gembala oikos ke Bu Putri, ya. Silahkan nanti bisa dikomunikasikan ke Bu Putri formulirnya. Gembala dan koordinator. Gembala atau koordinator oikos. Silahkan nanti formulirnya sudah dibawa Bu Putri Bapak Ibu. Baik, tidak ada tambahan pengumuman yang lain. Ya, bersyukur semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Kita berdoa ibadah nanti sore juga dihadiri oleh saudara-saudari kita yang pagi hari ini tidak hadir. Ya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan tutup di dalam doa. Segala hormat, puji, dan syukur kami haturkan di hadapan Tuhan Allah Bapa kami yang berkuasa, yang memerintah, yang berdaulat sepenuhnya dalam kehidupan kami. Allah yang dahsyat, yang senantiasa menjawab segala doa-doa kami, pergumulan kami. Allah yang senantiasa boleh menjadi tempat kami berharap dan bersandar. Kami memuji dan membesarkan nama-Mu, sebab memang hanya Engkau-lah yang layak terima pujian, hanya Engkau-lah yang layak terima hormat. Terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Kami boleh merasakan berkat-berkat suasana surga di tengah-tengah kami. Lewat nyanyian, pujian, penyembahan kami disegarkan kembali. Lewat firman Tuhan kami terus diajar, dibentuk. Agar kami semakin hari semakin serupa seperti Kristus. Mengikuti kehendaknya Tuhan. Agar hidup kami sungguh-sungguh mampu menjadi warta Injil yang berdampak, yang efektif, sehingga orang melihat kehidupan kami, mereka sungguh-sungguh diberkati. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah setiap kami semua dengan berkat yang indah, yang luar biasa. Dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan tangan kami, dalam kesehatan kami, dalam pendidikan anak-anak kami, juga dalam pergumulan-pergumulan yang kami hadapi hari-hari ini.
Biarlah kiranya Tuhan boleh senantiasa menaungi kami, melingkupi kami. Berkat-berkat-Mu yang luar biasa senantiasa memenuhi kami. Dan kami mau terus berharap dan bersandar saja kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan, agar kami boleh terus mempertanggungjawabkan keimanan Kristen kami ini dengan sungguh-sungguh menghidupinya. Dengan sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang memiliki sikap dan tutur kata yang memberkati, berdampak bagi orang-orang yang kami jumpai. Di surga, berkati para pelayan-pelayan yang sudah melayani pagi hari ini, pakai hidup mereka makin hari makin luar biasa, dipercaya perkara-perkara yang semakin besar, dipakai Tuhan dengan dahsyat, memberkati banyak jiwa boleh berjumpa dengan Tuhan, banyak jiwa boleh diselamatkan dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak di surga, pelayanan selama sepekan, aktivitas sepekan kami serahkan dalam tangan Tuhan, berkati, sertai, urapi para pelayan-Mu, juga gerakkan seluruh jemaat Tuhan, agar aktivitas selama sepekan ini berjalan dengan optimal, dapat memelihara jemaat, bahkan dapat terus menjangkau jiwa-jiwa bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sementara kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menolong, menjagai dan melindungi. Jauhkan kami dari mara bahaya, jauhkan kami dari kecelakaan. Kami tiba di rumah dengan selamat, berkumpul dengan keluarga kami, dan kami akan berjumpa kembali pada kesempatan-kesempatan ibadah persekutuan-persekutuan yang akan datang. Terima kasih Bapak di surga buat berkat-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu. Pagi hari ini jemaat Tuhan sebelum kita pulang, mari bersama-sama kita akan menengadahkan kedua tangan kita dan menerima berkat-berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara sekalian dan memberi saudara damai sejahtera. Sekarang sebagai murid-murid Kristus, pergilah dengan keberanian dari Tuhan. Beritakan Injil-Nya, mengasihi jiwa-jiwa dengan kasih Kristus, melayani dengan kuat kuasa Roh Kudus. Dan kiranya berkat-berkat ilahi daripada Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan, pembelaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, juga sukacita, damai sejahtera, persekutuan bersama Allah Roh Kudus, senantiasa dicurahkan berlimpah-limpah termatrai dalam hatiku dan hatimu, mulai pagi hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan syukur dan juga doa kami. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku, Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpinlah aku dengan kasih karunia-Mu. Pimpinlah aku setiap waktu, berjalan dengan Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Shalom, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dan berjumpa dalam ibadah-ibadah berikutnya.